Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah video pembelajaran teknik otomotif. Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar tentang rem tromol ya. Setelah minggu lalu kita sudah mempelajari tentang rem hidrolik ya, mulai dari cairan hidrolik hingga cara kerjanya ya, dan komponen-komponennya. Nah, di pembahasan rem tromol ini ya, kita akan lebih dalam membahas tentang komponen juga ya, dan cara kerjanya ya. Dan mungkin nanti di video berikutnya kita akan membahas tentang cara perbaikan ya, cara perbaikan rem tromol. Nah, ini kita lihat slide ini ya, ini tentang prinsip kerja rem tromol. Nah, prinsip kerja rem tromol itu menggunakan mekanis ya kalau di sepeda motor. Kalau di mobil tetap menggunakan sistem hidrolik ya, tapi kalau di sepeda motor ini kita masih menggunakan mekanis ya, karena gaya yang dibutuhkan untuk menghentikan itu masih relatif kecil ya. Nah, prinsip kerjanya sama ya dengan rem mekanis ya, dengan rem hidrolik, cuma bedanya di sistem penggeraknya ya. Kalau di rem hidrolik itu penggeraknya adalah cairan atau fluida, kalau di sini penggeraknya adalah komponen yang disusun secara mekanis ya. Nah, intinya bagian yang untuk menghentikan itu dengan mengubah energi putar menjadi energi panas, tentunya dengan pergesekan antara dua material. Nah, kalau di rem tromol ini pergesekan dua material itu antara kampas dan tromol ya. Nah, ini kampas yang ini dengan tromol yang ini, itu menghentikannya itu ya, pergesekan dua benda itu, dua material. Kalau di rem cakram itu antara kampas dengan piringan cakramnya ya. Jadi intinya dia putaran diberikan gesekan lalu menghasilkan panas. Nah, seperti itu. Baik, sampai di sini saya rasa sudah paham ya. Ini adalah bagian yang sangat familiar sekali kalau di teknik sepeda motor ya. Nah, kalau kalian senang bongkar-bongkar, kalian pasti sudah sering ya melihat komponen-komponen seperti ini. Berikutnya adalah komponen rem tromol ya. Nah, rem tromol ini ada beberapa komponen ya yang bentuknya lebih rumit ya, konstruksinya lebih rumit dibandingkan rem cakram ya. Dia konstruksinya banyak sekali. Nah, cuma kelebihannya dia penggunaan ruang dapat dimaksimalkan ya di rem tromol. Jadi dia lebih hemat. Jadi tampilannya kalau kita lihat itu lebih sederhana ya, lebih sederhana kalau dari luar. Tapi kalau ketika kita mau memperbaiki, misalkan mau mengganti kampas, itu lebih sulit ya. Kita harus melepas roda dulu. Berbeda kalau rem hidrolik atau rem cakram itu ya. Itu kalau kita mengganti kampas itu lebih mudah ya, tanpa harus melepas roda seperti itu. Ini harus kalian pahami ya, bedanya rem tromol dan rem cakram ya. Kalau di sepeda motor ya, ini khusus di sepeda motor ya. Kalau rem tromol menggunakan mekanis ya cara kerjanya. Kalau rem cakram menggunakan hidrolik. Tapi kalau di sepeda gunung itu ya, itu rem cakram tapi menggunakan mekanis ya, walaupun cakram seperti itu, karena dia menggunakan seling ya. Kan nggak mungkin juga untuk benda sekecil itu menggunakan hidrolik. Kalau di mobil rem tromol malah menggunakan hidrolik. Nah, seperti itu. Jadi tergantung penggunaannya ya. Kalau di sepeda motor kan daya pengereman atau anunya lebih kecil ya, yang diberhentikan itu lebih kecil, tidak berat ya.
Nah, langsung ini ke komponen rem tromol. Ini adalah brake drum ya. Kebalik ini sebenarnya ya, brake drum atau tromol ya, berfungsi sebagai media gesekan dengan kampas rem saat pengereman dilakukan. Agar laju roda kendaraan dapat dihentikan, tromol rem atau brake drum ini terletak di tengah roda motor. Nah, ini roda ya. Nah, tromol itu di sini. Nah, tromol di sini. Nah, nanti di dalamnya ini ada kampasnya ya, ada kampasnya. Jadi dia yang bagian yang ini, nah, bagian yang ini nanti bersentuhan dengan kampas. Ini kebetulan contohnya ini berkarat ya, berkarat. Seharusnya kalau sering terjadi gesekan, karat seperti ini tidak ada ya, karat seperti ini tidak ada. Ini terbuat dari bahan baja ya, terbuat dari bahan baja supaya tidak mudah aus. Bagian sininya aja yang dari baja ya, kalau bagian luarnya ini dari besi tuang ya. Ini besi tuang baru nanti disok sama silinder baja seperti ini, jadi dia tidak mudah aus. Kalau dari besi tuang semua, sebentar saja mungkin aus ya, kalian harus mengganti tromol. Ini seperti itu ya, ini bahannya dari baja. Oke, baik, ke slide berikutnya. Nah, ini sepatu rem ya, sepatu dan kampas rem. Jadi kalian harus bisa membedakan yang mana sepatu rem dan yang mana kampas rem. Baik, perhatikan. Ini pengertiannya baca sendiri ya. Nah, intinya kalau brake shoe ya atau sepatu rem ini bahannya terbuat dari besi tuang seperti ini ya, bentuknya setengah lingkaran ya, dan kalau dihubungkan akan berbentuk lingkaran seperti ini. Dia posisinya di dalam brake drum tadi ya, brake drum atau di dalam tromol. Nah, ini fungsinya ya, tugasnya untuk mengikat ya brake lining atau kampas rem. Nah, kampas rem ini adalah bagian yang bersentuhan langsung dengan tadi ya, tromol ya, tromol bagian dalamnya tadi. Jadi seperti itu ya. Ini di sini ada mekanisme ya, nanti kita bahas ya. Ini dia bisa membuka, ini bagian ancornya ya, atau bagian porosnya. Yang ini bagian yang nanti terbuka ketika pedal rem dibuka. Nanti ada komponen-komponen lain ya. Camnya di sini ada camnya. Nah, jadi yang harus kalian pahami di slide ini cukup dua ya. Bedanya brake shoe atau sepatu rem dan brake lining ya. Brake lining ini menempel di brake shoe ya. Bahannya brake lining ini terbuat dari asbes ya, terbuat dari campuran asbes ya. Nah, dia lama-kelamaan akan menipis ya. Nah, kan kemarin kita sudah membahas rem cakram itu ya. Nah, itu bahannya kan sudah tidak diperbolehkan menggunakan asbes karena bisa mengkontaminasi udara di luar. Kalau ini pakai asbes pun tidak apa-apa ya, karena dia di dalam ya, posisinya di dalam tromol. Jadi yang dia tidak akan menyebabkan debu ya di jalanan, karena debu sisa-sisa gesekan dia tetap di dalam tromol. Mungkin sebagai mekanik kalian harus memperhatikan nanti ketika kalian membersihkan ya. Jadi jangan dekat-dekat dengan indera pernapasan kalian ya. Harus jauh-jauh ya. Kalau perlu pakai masker ketika kalian menyemprot ya. Dan jangan disemprot di dalam ruangan, kalau bisa di tempat khusus ya, tempat khusus supaya tidak berbahaya seperti itu. Ini bahaya sekali buat pernapasan ya, asbes ini. Baik, videonya tolong diulang-ulang ya. Kalian pahami bedanya brake shoe sama brake lining ya. Nah, berikutnya adalah komponen
secara keseluruhan ya. Nah, setelah tadi di slide sebelumnya kalian sudah sama-sama memahami tentang ini ya, brake shoe sama brake lining atau sepatu rem dan kampas rem ya. Nah, kali ini kita mulai membahas ke mekanisme penggeraknya ya. Mekanisme penggerak ini bisa terbuka itu seperti apa. Nah, dia terbuka itu dia menggunakan cam ya, cam atau knock. Nah, ini dia ketika pedal diinjak ya, dia akan bergerak seperti ini ya, bergerak dan dia membuka ini ya, membuka bagian sepatu rem ini ya, dan nanti bagian kampasnya ini akan bersentuhan dengan tromol seperti itu ya. Jadi yang habis duluan nanti bagian sini, kampasnya yang habis duluan bagian sini, karena yang terbuka bagian bawah sini kan, sekitar bawah sini. Yang habis duluan sini dan sini. Ini ada tanda panah ini ada tanda panah, artinya bagian yang terbuka yang bergesekan lebih banyak ya. Kalau di sini gesekannya sedikit. Di situ ini arah putaran rodanya yang panah ini ya. Ini cam knock ya, cam atau knock itu tugasnya membuka ini. Terus ada lagi ini pivot pin ya. Pivot pin ini adalah porosnya ya, supaya dia tetap di posisinya ya. Si sepatu rem ini tetap berada di posisinya. Ini pivot pin. Ini tuasnya ya, bukan tuas, bagian porosnya ya, bagian poros. Nah, berikutnya adalah return spring ya, return spring atau pegas pengembali. Setelah ini terbuka kan, dia harus tertutup kembali ya, tertutup kembali. Ini ada pegasnya 2 buah ini ya. Nah, pegasnya itu untuk menjaga ini ya, menjaga posisi ini ya, supaya dia tidak bergerak terus. Kalau ini lepas, nah pasti akan ini bisa buka tutup ya, bisa terjadi pergesekan yang tidak diinginkan. Kan di motor itu kan banyak getaran ya, apalagi kalau jalannya tidak rata. Baiklah, tolong dipahami ya tentang return spring atau pegas pengembali, pivot pin dan cam atau knock ya. Ini adalah mekanisme yang terjadi di dalam rem tromol ya. Berikutnya kita membahas mekanisme yang terjadi di luar rem tromol. Nah, seperti ini. Ada 3 komponen kunci ya, 3 komponen penting. Yang pertama adalah tuas penggerak ya, atau brake lever. Nah, tuas penggerak ini ya, tuas penggerak ini dia terhubung langsung dengan cam ini ya, cam. Jadi ketika tuas penggerak ini ditarik ke sana ya, ke arah sana, bagian ini akan berputar seperti ini ya, bergerak seperti ini, sehingga membuka bagian sepatu rem. Nah, ini tuas penggerak ya. Berikutnya adalah tuas penghubung ya. Tuas penghubung ini panjang ya, panjang. Nah, ini tuas penghubung ini dia terhubung langsung dengan pedal rem. Ini ada bagian kaitannya ya, di daerah sini. Di daerah sini ada kaitannya. Nah, dia ketika pedal rem diinjak ya, dia posisinya turun ke bawah seperti ini. Turun ke bawah ketika diinjak, maka dia akan menarik tuas penghubung ya. Tuas penghubung akan ditarik, baru kemudian tuas penghubung tersebut menarik tuas penggerak ini ya. Tuas penggerak ini terhubung dengan cam ya, cam yang ada di dalam sini ya, cam atau knock ya, dan membuka tromol ya. Maksudnya membuka sepatu ya, membuka sepatu rem, sehingga terjadi pengereman di tromol. Baik, itu sekilas ya tentang komponen dan cara kerja ya, komponen dan cara kerja rem tromol ya.
yang digerakkan secara mekanis. Nah, di sini ada spring ya, ada pengatur juga. Nah, ini tugasnya sebagai pengatur ya, pengatur kedalaman ya, pengatur kedalaman dari handle rem ya, atau pedal rem. Dan semakin ini aus ya, semakin sepatu rem bagian kampas remnya aus, maka penyetelan ini bisa dilakukan. Jadi aus sedikit nggak langsung ganti seperti itu ya, ini bisa disetel di sini. Baik, mungkin itu saja ya video kita hari ini ya. Tolong dipelajari videonya, diulang-ulang. Saya ucapkan terima kasih, semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.